Halo semua, selamat datang di Rodarat di segmen kaum-kaum kami lagi. Di sini kita akan membahas sebuah kendaraan yaitu Kia Carnival Diesel keluaran tahun berapa nggak tahu. Nanti kita tanya aja ownernya. Karena di Rodarat kita percaya semua kendaraan itu punya cerita, baik yang sedang bisa berjalan kemana-mana maupun yang sedang proses supaya bisa jalan lagi. Untuk itu kita akan sedikit mewawancarai ownernya. Mam, Kak dia Mam. Oh, oke, siap atuh. Dan sambil menunggu ownernya menyelesaikan kegiatan, mainkan intronya. Oke, jadi gue sudah bersama Imam di sini. Terima kasih, Imam, sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Jadi kalau yang ngeliat video intro pertama Rodarat, di mana gue dan Gak lagi ngendarin off-road, TAF, dan Deadline Toyota Crenza itu, Imam ini ada di situ ya? Iya. Jadi ada main di sini. Beliau ini banyak bantu kita di Rodarat di awal-awal sampai sekarang juga. Dan kita ingin menghargai dan mengapresiasi teman-teman yang bantu kita seperti Imam ini. Kita sekarangnya ada ini ya, ada Kia Carnival ya. Iya. Ini Kia Carnival tahun 2000 dan kebetulan saya waktu itu dapat di harga 39 juta dari nego 50 juta. Jauh juga berarti. Iya. Dari harga 50 jadi 39. Siapa yang nggak tergiur kan? Gitu. Ya untuk sebenarnya kalau untuk perjuangan dapat ini mobil sih lumayan capek juga, soalnya saya hampir 3 kali survei itu si harga mobil rata-rata di 60 dengan kondisi bisa dibilang 75%. Makanya kenapa saya ngambil mobil ini dengan harga 39 juta. Sebenarnya memang banyak minusnya, tapi di sisi lain karena berhubung teknisi dan harga spare part Kia itu mahal, kenapa saya nggak mencoba untuk menjadi mekanik yang pertama untuk mobil ini? Oh, pionir lah ya, pionir Iya. yang pertama ya. Iya. Terus kepikiran tuh kenapa sih belinya Carnival gitu? Sebelumnya mobil lo apa? Sebelumnya pakai Daihatsu Zebra S-Pass. Zebra ya. ZL 2003 tepatnya. Itu hampir 2-3 tahun sih saya punya mobil itu. Dan kepikiran akhirnya pindah ke Carnival nih. Kenapa nih pindah ke Peralihan Hati? Lebih kerasanya sih muat banyak. Hmm. Karena ya kebetulan kalau saya pergi itu pasti sama keluarga berempat. Kadang ada tambahan juga saudara-saudara pada ikut gitu kan. Atau saya main sama teman-teman rumah, itu kan bawa masa kan. Iya. Gimana caranya biar biaya awet terus pada seneng. Iya. Ya akhirnya saya beli van, terutama minivan. Kenapa saya suka minivan? Kerasanya sih itu yang pertama muat banyak, terus untuk bawa barang dan lain-lain kayaknya lebih comfy sih gitu. Dan ya kenapa Carnival? Jadi dulu bapak saya pernah atau sering pakai Kia Carnival yang temennya, tapi seri bensin. Sebenarnya saya juga sempat dari kecil itu pengen punya nih mobil. Berarti emang dari kecil lo udah pengen Carnival? Iya. Ngelihatnya mewah. Habis itu
fitur-fiturnya udah kayak Eropa banget sih sebenarnya. Alphard bisa dibilang kalah gitu. Dan ya saya ngejar dieselnya sih. Saya ngejar dieselnya. Ini saya pertama kali main di diesel. Dan ya ternyata beda jauh dengan serium bensin. Karena ya yang pertama solar masih goceng. Solar masih 5.000. Memang kapasitasnya 75 liter. Tapi ya untuk sekali ngisi 300.000 lumayan kan. Sekarang ini hitungan iritnya aja 1:9 kali 75 liter. Ini trip Jogja 200 sampai 250 masih nyisa sih. Dari berangkat dari sini. Dari Bandung pulang pergi kurang lebih dengan kondisi sehat. Berarti masih nyisa itu bolak-balik. Apa sekali pergi? Bolak-balik masih nyisa? Balik, iya. Hitungannya saya pernah ke kaki Gunung Ciremai waktu itu. Itu ngisi solar itu cuman 200 pulang pergi. Pulang pergi? Pulang pergi 200. Dengan kalian mobil full ya? Iya, saya waktu itu rekor bawa 13 orang. 13 orang di mobil ini? 13 orang. Itu gimana sih? Jadi teman saya ini dia butuh mobil. Pengen main ke Cirebon. Daripada nyewa Avanza atau mobil-mobil yang dengan umumnya. Ya udah, saya menawarkan diri. Udah pakai aja mobil saya. Gitu. Akhirnya mau. Dan waktu itu sebenarnya saya nggak tahu. Setiba di Majalengka kok bisa sampai 13 orang yang ikut gitu kan. Saya juga bingung. Pangkuan berarti. Iya, dengan pangku-pangkuan, tapi mereka nggak komplain. Mereka malah dengan isi 13 orang itu menurut mereka masih nyaman. Saya bingung. Kenapa dengan 13 orang mobil ini tuh masih nyaman buat mereka? Berarti kan saya semakin sayang kan sama ini untuk seri ini ya. Dan sebelumnya waktu saya punya Zebra Espace juga itu bawa 10 sampai 11 orang itu masih bisa dibilang nyaman. 10-11 orang di Zebra? Iya. Padahal AC single din. AC single din. Gak ada double blower ya? Bukan kayak ini udah triple blower. Depan, tengah, belakang. Ya itulah, disitulah kenapa saya makin suka dengan minivan. Jadi untuk kebersamaan saya rasa pas. Soalnya kan kalau kayak kita nih main sama teman-teman, dia pakai Brio misalkan ya, atau pakai sedan, berarti kan mesti 2 mobil meskipun main ke Bandung kan. Mending pakai yang gede aja sekalian. Satu mobil menghemat space, tidak menambah jumlah traffic. Win-win solution ya. Iya. Terus ini mobil bisa dengan nyampe keadaan seperti ini pasti ada ceritanya dong. Ada. Kemarin karena semalam gue dikirimin foto sama beliau ini ketika mobil ini pada masa era jaya-jayanya ya. Dan mudah-mudahan akan kembali ke the glory days-nya kayaknya. Saya tunggu proses, ya mungkin lagi sortir beberapa part yang benar-benar pas. Soalnya kenapa? Ini sekarang mobil dalam keadaan mati berarti ya? Mati. Yang bermasalah itu apanya? Sebenarnya kalau yang masalahnya itu dari transmisi matic. Transmisinya aja. Transmisi itu jebol. Bisa dibilang jebol. Karena pemakaian lah ya. Iya, pemakaian. Dan sebelumnya ya mungkin dengan owner sebelumnya ini pernah dibongkar. Oh, jadi berarti lu tangan kedua berarti? Bukan, tangan ketiga. Iya, tangan ketiga. Ya kalau saya singkat ceritanya, ini mobil pertama itu karet panbelt. Karet panbelt yang putus. Sampai waktu itu manggil mekanik habis sampai 700.000 kurang lebih, dan itu hasilnya nggak benar. Pada akhirnya kebenaran temen bapak saya orang Kia semua, sebagian orang Kia, saya bawa ke sana dan saya lihat cara bongkarnya seperti apa. Oh ternyata sesimpel ini. Bongkarnya sesimpel itu? Ternyata masih bisa dikulik sendiri berarti? Masih. Dan pada akhirnya habis pulang dari sana
setiap kejadian pump bed putus, itu saya ganti sendiri. Karena kalau ke bengkel bisa habis sampai 300 sampai 3,5. Ih, mau. Belum beli karetnya. Iya, itu baru biasanya doang. Iya, karet pump bednya aja. KW paling murah itu di harga 150 sampai 200. Orinya 400. Selain pump bed banyak sih. Banyak PR-nya. Dari radiator. Ini mobil sering overheat. Dan memang untuk seri Kia Carnival diesel, penyakitnya overheat. Saya kurang tahu sih ya. Entah kapasitas mesinnya gede, radiatornya kecil, atau pengaruh dari coolernya si Olimatic. Soalnya dia kecil. Gitu. Makanya saya beberapa kali dikasih usulan sama anak CSOC, Carnival Sedona Owner. Oh, oke. Mas coba radiatornya ganti pakai triple cabutan high S atau pendingin Olimatic itu digedein lagi. Soalnya bisa kemungkinan overheat itu dari situ. Cuman ini saya belum coba ganti triple. Ini waktu itu sempat jebol. Dan waktu itu saya dikawal sama Barta. Dari Tubagus Ismail ke rumah berhenti 7 kali. Mobilnya mati 7 kali. Mati sendiri. Mati sendiri? Iya. Soalnya kan posisinya radiator pecah. Saya bingung kan. Ini gimana caranya bisa pulang gitu. Iya. Kalau di daerah sama Atos nggak mungkin kan. Ini Atos. Ini Atos. Nggak mungkin sih dengan mobil beban seberat ini tadi sama Atos. Ini Kia Visto maksudnya. Oh, berarti yang hatchback itu nggak sih? Iya, masih sama, serinya masih sama kayak Atos, beda lampunya aja. Untuk ukuran Kia Visto, ngederek Carnival segede gabar. Harusnya kebalik ya? Nah, Carnival yang narik Visto iya, ya? saya bingung. Saya sampai bilang, Bar, lu kalau gue takut kenapa-napa di jalan. Yaudah, ayo. Ya, dengan kebaikan teman saya, dia ngawal dari Tubagus Ismail sampai Paltiga Cijerah. Mobil 7 kali berhenti itu sebenarnya untuk refill air aja. Oh, oke. Setelah refill bisa lagi hidup lagi. Iya, cuma mobil normal. Cuman kan saya takut mencegah melanting mesin aja sih. Ya mungkin ini kayaknya udah melanting. Gitu, makanya untuk sekarang PR banyak sih. Mulai dari transmisi matic mesti ganti. Purging engine diesel mesti. Terus Bospom juga masalah. Solar kayak telat naik gitu. Gura intercooler turbo. Sama kaki-kaki sih mungkin. Ya sisanya reparasi bodi. Berarti gue bisa bilang kan kalau misalnya orang awam gitu kayak ngerasa gue kalau udah punya mobil banyak penyakit udah jual aja gitu. Nah sementara kalau misal di posisi lu, kenapa lu masih ada di fase di mana lu masih akan mempertahankan mobil ini? Apakah banyak kenangan atau gimana? Terutama banyak kenangan. Ini mobil banyak kenangan buat gue. Bukan buat gue aja sih, keluarga pun banyak kenangan di mobil. Ya semenjak mobil ini datang ke rumah menjadi sebuah kebanggaan buat saya personal. Nih, gue punya budget 39, udah dapat mobil dengan fitur kayak Alphard. Yes. Jadi lo pertama punya mobil ini berarti apa ya tuh? Kayak pengalaman gitu. Kayak tadi kan keliling-keliling komplek. Ya, keliling-keliling komplek. Terus keluar di sunroof, terus say hi. Iya. Padahal itu jam 11 malam. Kebayang sih jam buat 11 siapa? malam, iya. Ya, Makanya, nih, gue sampai dilihatin sama orang gitu. Nih orang ngapain gitu. Tapi ya, itulah. Ya, first time I use this car ya. Ini mobil, bener. Comfy parah. Nyaman banget ya? Banget, nyaman banget. Sampai ada aturan. Kalau gue keluar kota, kaki kiri pegel, gue tinggal gini. Masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Space ke tengah masih gede.
sambil ngangkang juga bisa sebenarnya. banget ya. Sampai gini lah atau gimana gitu, posisinya enak banget. Sampai ya untuk ini sampai di bawah running Oh, sempat ini juga ya. sempat. Jadi gua Agah dan kawan-kawan. Ini agak ada di belakang. Oh iya, ini orangnya ya. Ada jadi kameramen dulu hari ini. Jadi gua sama Agah waktu itu diajak Martin. Iya, Diajak Martin. Running yuk ke Tangkuban sambil photoshoot. Ya udah, kebenaran. Itu foto yang lu share kemarin itu ya? Iya, Malam-malam iya. itu. Itu tahun 2017. Kurang lebih tahun 2017. Dengan kondisi mobil kayak gini. Dan waktu itu ban pakai DT, kalau nggak salah seri DT 505, di mana itu ban dipakai khusus untuk truk engkel. Gue pakai running, pakai ban itu. Coba itu ya. Iya. Waktu itu sampai gue nempel Dio. Dio di depan. Dia pakai Dia pakai M46. M46. Ya. Waktu itu masih Mete. Nah. Waktu itu masih Mete. Gue nempel Dio itu sampai speed 85-100 dalam posisi uphill. anjak ya. Nanjak. Dan kebenaran itu habis ganti radiator. Makanya sebelum ada planning untuk running tuh gue bersih mobil ya, intercooler bersihin, terus radiator masih fresh gitu. Pas agak ngajak running yuk, Martin ngajak photoshoot ke Tangkuban Perahu. Jarang nih gagal ngajakin kita nih running nih. Udah lama tuh terakhir kapan? Iya. Udah yuk, kebetulan intercooler udah dikuras. Wah, gua datang ke Bray, yang dimana tempat itu suka dipakai nongkrong kita. Gom kami lah. Take meet bentar, langsung running ke atas. Gue masih bingung. Sampai Tangkuban Perahu, mobil masih overheat. Padahal radiator udah diganti. Begitu cek, biasanya posisi radiator itu kalau overheat air kosong. Tapi ini pas dibuka masih full. Oh berarti masih aman, nggak ada yang bocor. Berarti kan gue ini tinggal mesin udah otomatis melonting kayaknya, mesti digesek gitu. Ya, untuk cerita selanjutnya sih, ini mobil sering dipakai keluar kota dan belum pernah sih problem sampai nabrak atau apa. Tapi pernah waktu itu kampas rem habis di turunan Tangkuban Perahu. Di turunan Tangkuban Perahu. Turunan. Waktu itu lagi bawa keluarga. Jalan ke Subang. Posisi di rem itu ngebagel keras aja doang. Pas berhenti kampas rem yang kanan keluar asap banyak. Waduh, ini kenapa gitu kan? Sampai salahnya disiram pakai air waktu itu. Mestinya kan jangan. Jangan. Ya udah lagi. Sampai di belokan rumah makan apa gitu ya, udah masuk perbatasan Subang, nginjek rem udah paling down tapi posisi gak ngerem. Di situ gua paniknya kenapa, gimana cara nge-handle mobil Matic biar bisa berhenti. Engine brake gitu ya. Iya, engine brake. Nekatnya gua waktu itu dari kecepatan kurang lebih 40 itu langsung di-pack. Dari posisi gigi dek langsung ke pack. Berhenti enggak? Yang ada kayak suara gear yang lagi diaduk. Gitu. Sampai ke R, sampai ke D lagi gitu. Dan waktu itu kebenaran habis hujan. Di mana ada posisi dekat solokan ada lumpur, banyak lumpurnya ya. Gue masukin mobil ke situ. Pas sudah bawaan langsung kunci baru dia kunci.
cek oli rem habis. Iya. Oli rem habis. Ah, Sampai waktu itu naik angkot dari bengkel. iya. Jarak jauhnya kayak dari Sukajadi, dari rumah sakit ya Hasan Sadikin ke UPI. Iya. Dapat untungnya, dapat oli rem. Review normal, bisa ngerem lagi, tapi beda posisinya. Begitu sampai rumah nenek di Subang, rem blong lagi. Sempat bohong lagi. Rem belum lagi. Untung udah sampai gitu. Pas begitu pulang, waktu itu kebenaran ditemenin sama Om. Sampai ke bengkel, kampas rem habis. Ternyata. Yang jadi paniknya itu posisi yang jual kampas rem part Korea nggak semua ada. Iya. Kayak Avanza atau dan lain-lain. Nggak akan mungkin pakai Iya. punya Jepang berarti ya. Dia jual, tapi untuk seri Kia Carnival yang pistonnya udah 2. Ini masih single. Untuk tahun 2000 masih single piston. Double piston itu 2001 ke atas. Bingung di situ. Maksudnya gue mesti balik ke Bandung, beli part di Bancai, ke Subang lagi. Capek 2 kali kan. Ini posisi mekaniknya baik untungnya. Kang, kalau mau dipantek aja kampasnya. Gue baru dengar. Biasanya kalau pantek itu kupling. Ternyata ada pantek kampas juga. Dan di situ deket jaraknya. Nyebrang lah. Nyebrang. Cuma nunggu setengah jam. Itu udah jadi. Jadi kampas lagi. Jadi kampas lagi. Dan untungnya bekasnya nggak dibuang. Kan yang bekasnya masih ada nggak? Oh iya ini dibentuk sama dia. Cuma habis 80.000. Mobil alhamdulillah normal lagi. Ini benar-benar ini ya kreativitas orang Indonesia banget ya. Iya. DIY banget ya spiritnya. Ya. Dan itu gua baru tahu ternyata untuk kampas rem aja bisa dipantek. Iya. Dan itu Udah tahu sih. menjadi sebuah alternatif. Sekarang kalau misalkan beli bisa sampai harganya 250.000. Nah, lu dengan budget cuma 80.000 dan tidak beli alat, maksudnya tidak beli barang. Itu terjadi kampas. Dan hasilnya bagus. Hasilnya mantep lah. Oh, bagus banget. Gak lama di situ pulang dari Subang, ban getar. Iya. Dari masuk tol Cipali ke Ranca Ekek dulu, terus sampai di Muhammad Toha. Ini ban kiri ban kanan ntar dua-duanya. Ini yang gua rangka itu ban kiri, ban kiri ban belakang. depan kiri. Ban Atau belakang. kiri belakang. Iya, Oke. ban kiri belakang. Ganti Iya. di pinggir tol. Habis Habis ganti. Kok masih geter? Iya. Malah makin jadi geternya. Jadi goyang aja mobil tuh. Ya udah ke rumah sakit dulu. Waktu itu kan kebenaran bapak masuk rumah sakit. Gitu. Pulang dari rumah sakit, goyang nggak ada, tapi kayak ban kempes. Iya. Ternyata pas mau ngompat ban, Kang, ini ban belakang kanan sobek. Anjir, ternyata yang pas goyang itu serat kawat udah keluar. Untung berhenti ya. Untungnya ketahuan pas di situ, dan ketahuannya pas posisi kempes. Gue kebayangnya gini, posisi di tol yang lagi lari di 120 dengan posisi ban goyang. Gue nggak tahu kalau ini mau pecah. Untungnya masih selamatin gitu. Dan beberapa kali memang beberapa kali kejadian selain dari kampas rem, ban, banyak keselamatin lah sama ini mobil. Makanya Jadi gue sama Galau tuh lagi ke acara sebuah pamit di bandara dan dikenal sama beliau ini. Waktu itu ngeri banget, dia bawa Mercy apa sih? W212. 212 ya? Terus waktu lo bawa Mercy itu tuh keadaan mobil udah kayak gini atau waktu itu mobil lagi sehat? Mobil ini, ini lagi jogrok. Oh, makanya nggak dibawa yang ini. Baru jogrok sih. Tahun berapa mobilnya? Ya, Dalam keadaan seperti itu baru tahun berapa? keadaan udah jogrok ini.
2008. Oh, waktu itu berarti ini iya 2017 akhir kan kita datang ke acara yang Car Wars itu. Iya. Ini mobil posisi di Hagar mana? Udah dibongkar sih waktu itu. Iya, Itu belum bisa dipakai. belum. Berarti lu ketika beli mobil ini sampai momen di mana mobil ini ngejok kayak gini, itu ada berapa tahun pakai mobil ini? Kurang lebih 2 tahun setengah. Kurang lebih 2 tahun setengah. Ya, kurang lebih 2 tahun setengah. Terus kalau boleh tahu itu kedepannya gimana nih rencana dengan mobil ini? Pasti nih mobil nggak akan dilepas. Yang dijual ya? Nggak akan dijual. Percuma kalau dijual juga. Gue dapat harga 39, misalkan ya. Atau memang aslinya ini kan harga 39. Iya. Gue jual dengan kondisi kayak gini. Ini bisa kelepas 12 sampai 15 juta. Sebenarnya ini problemnya cuma matic doang. Overall mesin normal. Mesin normal, mas bandel. Cuma Jadi, matic doang. jadi cuman si transmisinya aja ya? Iya, Semuanya masih sehat selain itu? semua masih sehat. Ya, berhubung daripada belajar matic doang, mending nabung sekalian aja. Itu dari segi transmisi sama mesin sama perpulian mungkin itu gue mesti cek lagi. Lu cerita tuh bawa Mercy baru apa gimana waktu itu? Itu sebenarnya yang temen. Oh, oke. Itu seri Mercedes-Benz W212 dan kebetulan namanya Dwiki Maradita. Gue memang udah dekat dari sebelumnya dia main Brio. Oke. Brio lari ke Van Culture, Van Frit, langsung Mercy sekarang. Berarti bisa dibilang lo ini juga termasuk dalam fan culture itu ya? Ya kurang lebih seperti itu ya. Bisa ini nggak sih secara singkat tuh fan culture itu apa sih? Ya kalau Van Culture untuk penglihatan gue personal ya, sebuah community pecinta minibus atau minivan, cuman yang pasti dengan Screwed modifikasi. Iya, gitu. Ya udah, gue paling seneng sih liatnya, paling seneng. Jadi emang doyannya kalau mobil itu minivan ya? Iya, untuk sekarang sih minivan. Terus ke depannya nih mobil apalagi nih? Kan tadi udah transmisi tuh, Iya. bisa diganti terus ada lagi gitu mungkin mau dicat ulang atau Ya gimana? paling untuk kedepannya sih gue ngidupin mesin dulu ya. Hidup yang Ngidupin mesin, terus mungkin wiring kabel ini wajib ya, Iya. seperti yang tadi didokumentasikan, kabel-kabel pada acak-acakan. Iya, dirapin lagi ya. Iya, harus dirapin lagi. Ya, mesin, transmisi, terus purging diesel, Iya. terus kuras turbo, oli sih tentunya ya, filter oli, terus servis box pom solar juga, dan untuk sisanya paling salon dulu sih kayaknya. Untuk repaint belum sih. Iya, repaint belum. Oke deh, jadi terima kasih Mam waktunya. Siap, sama-sama. Ini Terima kasih. sebuah kehormatan ya karena episode kaum kami yang kedua ini adalah orang-orang yang kami pilih banget, yang memang dekat banget. Beliau ini sangat membantu kita banget dulu ya. Waktu bulan apa sih kita bikin video yang intro itu? Kita bikin intro video itu 19. 2019 ya, 19 Desember ya. Nah, itu Rodarat masih awal-awal banget. Ya. Dan beliau ini sering lah nongkrong sama kita dan certified dan sudah resmi menjadi kaum kami ya. Oke deh, Terima kasih. sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.